Kenalin, nama aku Nafiah Aida Ramawati dari kelompok 4. Pada video tugas kali ini, saya dan teman-teman akan menjelaskan tentang contoh-contoh dari demokrasi di lingkungan sekolah. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas PPKN dengan guru pengampu Bu Devi Alfitasari. So, enjoy the video! Oke, contoh demokrasi yang pertama ada pemilihan ketua kelas. Aku yakin pasti di kelas kalian pernah ada pemilihan ketua kelas. Mungkin ada kelas yang hanya memilih ketuanya sekali pada kelas 10, dan mungkin ada juga kelas yang mengganti ketuanya tiap tahun. Pemilihan ketua kelas ini apabila dilakukan dengan transparansi dan adil, maka sudah mencerminkan sikap demokrasi pada kalangan pelajar, yaitu mendengarkan suara yang diberikan oleh teman kita tanpa mengganggu maupun menghilangkan hak pilihnya, serta kita semua harus memperlakukan teman-teman di sekitar kita secara sama dan melihat mereka sederajat tanpa membeda-bedakan satu dengan yang lain. Musyawarah dalam kelompok. Teman-teman semua pastinya pernah dong diberikan tugas oleh guru mapel apapun itu untuk melakukan tugas dengan tipe kelompok. Tahu nggak sih kalian kalau musyawarah seperti yang kita lakukan saat tugas kelompok itu termasuk ke dalam salah satu contoh demokrasi di lingkungan sekolah. Jadi, dalam melakukan tugas kelompok, semua anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama. Hak mereka antara lain didengarkan pendapatnya, dapat ikut dalam membuat keputusan, dan yang terpenting adalah dianggap setara dengan anggota kelompok lainnya. Sedangkan kewajiban mereka sebagai anggota kelompok adalah untuk mengerjakan tugas sampai dengan tuntas, turut serta dalam membuat ide, membantu teman sekelompoknya menyelesaikan tugas yang diberikan secara bersama-sama, dan yang terakhir adalah ikut bertanggung jawab apabila terdapat kesalahan. Oleh karena itu, sebagai seorang anggota kelompok yang baik, wajib bagi kita untuk selalu menghormati pendapat dari teman satu kelompok dan menganggap anggota lain setara secara hak maupun kewajiban. Demo menuntut suatu keadilan. Pasti teman-teman pernah dong dengar yang namanya demo atau demonstrasi atau unjuk rasa. Nah, demonstrasi itu merupakan ekspresi dari sebuah kebebasan berpendapat, menyampaikan aspirasi dan kritikan terhadap suatu kebijakan yang disertai niat menegakkan keadilan untuk membela kebenaran. Demonstrasi juga merupakan salah satu bentuk refleksi dari sistem demokrasi. Demonstrasi biasa dilakukan oleh para mahasiswa, buruh, atau pekerja, serta masyarakat yang terdampak dengan kebijakan atau kinerja suatu lembaga yang tidak memuaskan teman-teman. Dalam melakukan aksi demonstrasi, para demonstran itu dilarang untuk melakukan kekerasan atau biasa disebut anarkis yang dapat berujung menjadi sebuah kerusuhan. Ada sebuah kalimat yang pernah aku baca, yaitu demonstrasi boleh, anarkis jangan. Kurang lebih seperti itu yang aku ingat. Dan di belakang kita ini ada kelompok pelajar yang sedang melakukan aksi demonstrasi di depan lobi ruang kepala sekolah karena ingin menyampaikan kritik terhadap kinerja kepala sekolah yang kurang memuaskan. Setiap sekolah pasti memiliki yang namanya peraturan atau tata tertib yang wajib ditaati oleh seluruh warga sekolah agar tercipta kehidupan yang nyaman dan tentram. Tata tertib pada setiap sekolah tentu saja tidak sama karena dibuat berdasarkan keadaan, situasi, dan kepentingan masing-masing. Namun ada satu kesamaan yaitu sama-sama memiliki sifat yang maksa sehingga wajib dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh warga sekolah tanpa terkecuali. Jika ada yang ketahuan melanggar pasti akan dikenakan sanksi atau hanya sebatas teguran dari guru yang sedang bertugas menjadi guru piket ketertiban. Pelanggaran yang dilakukan bisa berupa telat datang ke sekolah, atribut yang tidak lengkap, dan lain-lainnya. Guru merupakan suatu pekerjaan yang sangat mulia. Mereka mengabdikan dirinya untuk mencerdaskan kita semua, para penerus bangsa ini. Bapak Ibu guru tiap harinya mengajari serta mendidik kita. Tidak hanya memberikan ilmu pengetahuan di bidang banyak, guru juga mendidik kita tentang kesopanan, tata krama, perilaku baik, dan lain sebagainya. Bapak Ibu guru menjadi sumber belajar kita sebagai siswa. Beliau menjelaskan tentang ilmu-ilmu yang belum kita ketahui dengan harapan agar ilmu tersebut bisa berguna di masa depan. Oleh karenanya, sebagai seorang siswa, sudah semestinya kita menghormati Bapak Ibu guru kita sebagai contoh demokrasi dan juga sebagai penghormatan atas pengorbanan dan perjuangan yang sudah mereka lakukan. Mencemooh atau mengganggu orang yang sedang beribadah merupakan perbuatan tercela yang tidak seharusnya dilakukan oleh manusia yang beradab, yang sudah tercantum di dalam sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Ibadah adalah suatu hal yang sakral yang berhubungan langsung dengan Tuhan secara emosional, jadi sangat tidak etis apabila kalian
menghina, mencemooh, atau mengganggu teman kalian yang sedang beribadah. Kita sebagai sama manusia harus bisa saling menghargai satu sama lain, terutama yang bersangkutan dengan SARA ataupun hal-hal yang bersangkutan dengan lingkungan sosial. Sebagai seseorang yang tumbuh di negara dengan beragam budaya, seharusnya kita bisa menumbuhkan rasa toleransi antar sesama manusia. Jika teman-teman melihat ada orang yang sedang mengganggu temannya beribadah, cobalah untuk menegur atau mengingatkan kepada mereka bahwa perbuatannya merupakan perbuatan yang tercela dan tidak terpuji. Sekolah tentunya akan membuat jenuh. Rasanya tidak mungkin apabila ada seseorang yang tahan untuk secara terus-menerus belajar. Karena pada dasarnya semua orang memiliki sifat lelah. Terkadang teman-teman sekelas kita merencanakan untuk melakukan perjalanan bersama. Tapi tentunya akan terdapat banyak sekali perbedaan suara di antara anggota kelas. Oleh karena itu, penting sekali untuk dilakukan suatu musyawarah kelas. Dalam musyawarah kelas, kita harus menghormati hak-hak yang dimiliki oleh teman kelas kita. Salah satunya adalah dengan cara menganggap sama semua suara yang mereka berikan. Kita tidak boleh melakukan segala bentuk diskriminasi, terutama atas hak mereka dalam ikut menentukan tujuan wisata kelas saat bermusyawarah. Karena menganggap setara suara semua anggota kelas merupakan salah satu bentuk demokrasi dasar yang harus dilakukan oleh seluruh siswa. Yang baru saja teman-teman lihat adalah contoh dari kehidupan berdemokrasi di lingkungan sekolah. Sebagai seorang pelajar dan juga masyarakat sekolah di negara yang menganut sistem demokrasi, sudah sebaiknya kita semua membangun kehidupan berdemokrasi di lingkungan sekitar, terutama di lingkungan sekolah kita, tempat di mana kita menimba ilmu tiap harinya. Hal tersebut bisa kita mulai dari apa yang kita lakukan selama di sekolah, karena perubahan-perubahan besar berasal dari perubahan kecil yang dilakukan secara terus-menerus. Kami menyadari bahwa tugas ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, kami memohon kritik dan juga saran membangun yang pada akhirnya dapat kami jadikan pelajaran, sehingga tugas-tugas kami ke depannya bisa menjadi lebih baik lagi. Kami dari kelompok 4 kelas 11 IPS 1 mempersembahkan video ini sebagai tugas mata pelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan.